Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Tapak Luwing yang terluka parah karena dihajar Wiro Sableng kini diselamatkan oleh sosok asing baginya. Siapakah sosok itu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Kemudian dengan tangannya yang cuma satu, laki-laki itu dengan cekatan mengobati lengan Tapak Luwing yang patah dan membalutnya dengan secarik kain. "Aku berhutang budi dan nyawa padamu, sobat," kata Tapak Luwing. Laki-laki yang menolongnya tertawa. "Ada hutang, ada piutang," katanya di antara tertawanya. "Ada budi, ada badas. Ada budi, ada balas." "Maksudmu, sobat?" tanya Tapak Luwing. "Di satu hari kelak, pertolongan yang kuberikan padamu ini akan kutagih." Tapak Luwing keringitkan kening. "Tidak kau tagih pun, jika ada kesempatan, aku pasti akan membalasnya. Bahkan, jika aku sudah sembuh dan kau bersedia ikut ke Kali Comel, aku akan serahkan hadiah kan kepadamu harta benda, perhiasan, dan uang seberapa saja yang kau suka." Si tangan buntung menyeringai. Gigi-giginya hitam kecoklatan. "Aku tidak butuh semua itu," desisnya. Dipegangnya balutan di lengan Tapak Luwing. Sesaat kemudian, Tapak Luwing merasakan aliran tenaga dalam yang ampuh merembas ke dalam tubuhnya. Tubuhnya menjadi segar kini dan rasa sakit pada lengannya yang patah itu berkurang. "Terima kasih," kata Tapak Luwing. "Apa sudah boleh aku kenal padamu? Aku Tapak Luwing." "Aku tahu siapa kau. Aku sudah lama dengar tentang komplotanmu yang malang melintang di sepanjang Kali Comel. Dan ketika tahu bahwa kau berada di sekitar sini, timbul satu maksud untuk menemuimu." "Apakah maksud itu?" bertanya Tapak Luwing. "Tadi aku sudah bilang, ada hutang, ada piutang, ada budi, ada balas. Satu hari kelak, aku membutuhkan tenagamu. Jangan khawatir, aku pasti bersedia. Tapi untuk keperluan apakah? Kau tak usah tahu untuk keperluan apa. Kau nanti akan tahu juga. Dengar, nanti pada hari 13 bulan 12, kau harus datang ke Gunung Takuban Perahu." "Gunung Takuban Perahu?" "Ya, masih kira-kira 8 bulan dari sekarang. Dan satu hal harus kau ingat. Jangan sekali-kali coba kembali ke desa Bojong Nipah untuk buat perhitungan dengan Ki Lurah Kundrawana. Salah-salah, kau bisa ketemu dengan si Rese yang telah mencelakaimu tadi. Walau bagaimanapun untuk saat ini, kau tak akan mampu menghadapinya. Ada saat untuk menyelesaikan urusan dengan dia. Karena itu, kau mesti datang ke Takuban Perahu pada hari 13 bulan 12 nanti. Kau dengar?" Tapak Luwing mengangguk. "Kau tahu siapa si Rese itu agaknya?" ia bertanya. "Angka pengenalnya telah dituliskan di keningmu." Terkejutlah Tapak Luwing, dirabanya keningnya. Tak ada rasa sakit, tapi memang kulit kening itu agak kesat dari sebelumnya. Berkacalah ke telaga itu. Tapak Luwing merangkak ke tepi telaga. Dia membungkuk dekat-dekat ke air telaga yang jernih itu, dan di bawah penerangan sinar bintang-bintang serta bulan sabit, sama samar dilihatnya tertera 3 buah angka. Angka 212. Tapak Luwing memandang keheran-heranan pada si tangan buntung, lalu memperhatikan lagi mukanya di air telaga. Diusapnya keningnya, diusapnya lagi sampai beberapa kali, tapi angka 212 itu tidak mau hilang. Dibasahinya keningnya dengan air telaga, lalu diusapnya lagi berulang kali, tetap saja
angka 212 itu tidak mau hilang. Dengan apapun dan cara bagaimanapun, angka itu tak akan bisa pupus dari keningmu, Tapak Kuing. Angka itu ditera dengan telapak tangan yang mengandung tenaga dalam dan kesaktian yang luar biasa. Sekalipun kulit keningmu dikelupas sampai ke batok kepalamu, maka pada tulang batok kepalamu pun angka itu sudah meresap. Siapa sesungguhnya manusia muda berambut gondrong dengan angka pengenal 212 itu? Tanya Tapak Kuing pula. Namanya Wiro Sableng. Dia sakti sekali, jawab si tangan buntung. Tapi katanya kemudian menambahkan, di hari 13 bulan 12 nanti kelak ajalnya akan sampai. Diam-diam, meskipun si tangan buntung tidak menerangkan, tapi Tapak Kuing tahu kini bahwa antara si tangan buntung dan pemuda rambut gondrong yang telah mencelakainya itu terdapat sangkut paut dendam kusumat. Selama waktu 8 bulan mendatang, berkata lagi si tangan buntung, kuanjurkan kepadamu untuk berlatih ilmu silat yang telah kau miliki agar lebih hebat. Tapak Kuing mengangguk. Si tangan buntung berkata, sekarang kita berpisah. Jangan lupa, hari 13 bulan 12 itu. Dan jangan coba-coba untuk tidak memenuhi perintahku ini. Kau mau kemana, sobat? Urusanku masih banyak. Tapi kau masih belum menerangkan namamu. Namaku Kalingundil. Linggarjati sudah agak sepi ketika dia sampai ke sana, karena hari sudah menjelang larut malam dan udara dingin mencucuki kulit tubuh sampai ke tulang-tulang. Di sebuah kedai, dia berhenti untuk membasahi tenggorokan dan menghangatkan tubuhnya dengan segelas bandrek. Di kedai ini juga, dia telah menanyakan di mana letak tempat kediaman Adipati Setaboga. Tak suka mencari tempat kediaman Adipati Setaboga. Rumahnya adalah sebuah gedung yang paling bagus dan paling besar di Linggarjati. Saat itu, gedung tersebut berada dalam suasana tenang tentram. 2 orang pengawal berdiri di pintu masuk dan di ruang tamu kelihatan beberapa orang laki-laki. Rupanya, Adipati Setaboga tengah menerima beberapa orang tamu. Laki-laki itu melangkah seenaknya di depan kedua pengawal kadipaten. Di sini rumahnya Adipati Setaboga? Tanyanya pada salah seorang pengawal. Betul, ada apa? Balik menanya si pengawal. Ah, tidak apa-apa, aku cuma tanya, jawab si pemuda. Digaruknya rambut yang gondrong. Adipatinya ada? Ada, sedang menerima tamu. Kau siapa? Lu apa tanya-tanya? Is, cuma tanya, jawab si pemuda. Digaruknya lagi rambutnya. Lalu tanpa bilang apa-apa, dia melanjutkan langkahnya. Rese, maki pengawal itu. Yang dimaki jalan terus. Pengawal yang satu berkata, orang gendeng. Keduanya memandang sampai pemuda tadi lenyap di tikungan jalan yang gelap. Kiranya apa yang direncanakan Wiro alias si pemuda itu? Daripada penasaran gak karuan, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.